Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Randy saat mendaki Gunung Arjuno yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh yang sebenarnya. Sebut saja nama saya Randy. Saya akan berbagi kisah mistis yang saya alami di Gunung Arjuno, Welirang, tepatnya pada tahun 2004. Waktu itu, saya bersama teman saya yang bernama Seto berniat mendaki Gunung Arjuno. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, kami bergegas packing serapi mungkin dan menyiapkan bekal secukupnya. Jam 1 malam kami sampai di base camp, dan ternyata benar, pos perizinan waktu itu sudah tutup. Tapi ada ibu-ibu di dekat base camp. Saya bertanya ke si ibu tersebut, dan katanya yang jaga base camp adalah suaminya. Lalu kami meminta izin untuk mendaki. Lalu dipersilahkan oleh ibu itu. Dan ibu itu berpesan, "Hati-hati mas, karena gak ada yang mendaki. Tetap waspada ya, apalagi ini bulan suro, jadi jarang yang mendaki." Tanpa pikir panjang, setelah mendapat izin dan pamit, kami pun langsung bergegas berangkat. Di sini di perjalanan awal, mulai mengalami kejadian mistis. Di perjalanan saya melihat sosok besar, berwarna hitam, seperti menyambut kedatangan kami. Dengan tenang saya berdoa supaya di perjalanan nanti tidak terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Sesampainya di pet bocor, sekitar jam 2 malam, di situ saya merasa sosok besar tadi mengikuti saya dan saya merilekskan pikiran dengan menyalakan musik Islami. Kami terus berjalan. Sesampainya di pos selamat datang, di situ saya terkejut. Saya melihat sosok menyerupai manusia. Dia tersenyum kepada saya karena saya sangat kaget. Tiba-tiba refleks saya balas senyumannya. Dan ketika saya akan memanggil Seto, tiba-tiba orang itu sudah tidak ada, entah kemana. Pikiran saya mulai semrawut, sedangkan Seto masih tenang-tenang saja. Setelah terus berjalan, tidak terasa jam menunjukkan pukul 3 malam. Saya memutuskan untuk mencari tempat untuk mendirikan tenda. Setelah menemukan tempat datar, kami langsung mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, Seto meminta saya untuk memasak dan mencari kayu bakar. Setelah saya menyalakan kompor dan memanaskan air, saya memutuskan untuk menyusul Seto. Terlihat cahaya senter di atas tempat saya mendirikan tenda. Saya berjalan menuju cahaya itu, karena saya pikir itu adalah Seto. Saya terus berjalan ke atas menyusuri ilalang yang tinggi dan lampu itu tiap didekati semakin jauh. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan mengumpulkan kayu bakar. Setelah kurasa cukup, ketika saya berniat balik lagi ke tenda, anehnya saya merasa jalannya berbeda seperti bukan jalan yang saya lewati barusan. Untung saya membawa pisau besar waktu itu, jadi bisa digunakan untuk menebas rumput-rumput ilalang yang tinggi-tinggi untuk mencari jalan keluar dari situ. Hampir setengah jam saya tersesat. Akhirnya saya menemukan tenda saya. Sesampainya di tenda saya melihat Seto sedang masak mie. Lalu dia berkata, "Ngapain lo naik ke atas? Gue panggil-panggil dari bawah lo gak denger?" Saya bilang, "Lah,
Bukannya lo di atas? Gue lihat senter lo tadi di atas. Gue cari rumput di bawah, gue gak ke atas. Otomatis saya terkejut. Saya bahkan mengira Seto di atas karena terlihat jelas cahaya senter di atas. Kami pun tertegun, saling menatap. Seto mengalihkan pembicaraan dan menyuruh saya untuk cepat-cepat makan. Setelah makan dan ngopi, terdengar jelas suara azan. Kami bergegas berwudu untuk sholat subuh. Waktu itu saya jadi imam. Di saat saya takbir pertama, saya merasa makmum saya sangat banyak dan saya sujud. Saya mendengar seperti banyak sekali lutut yang menyentuh tanah dan berbunyi duk-duk, seperti suara lutut menyentuh tanah. Saya benar-benar merasa kalau di belakang saya banyak sekali makmumnya. Setelah salam, tiba-tiba saya merasa sepi lagi. Hanya suara angin dan jangkrik yang menemani heningnya pagi itu. Setelah selesai sholat subuh, kami pun langsung bergegas tidur. Keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, kami terbangun dan posisi tenda kami sudah ada di tengah jalan. Mungkin 10 atau 15 meteran dari tempat kami mendirikan tenda. Kenapa tenda saya bisa pindah di tengah jalan? Bergegas saya langsung membangunkan Seto. Dia pun sangat keheranan dan bingung saat itu. Tanpa pikir panjang, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena hari sudah siang. Tak lama saya berjalan, hanya beberapa menit ternyata sampai di pos kop-kopan. Saya heran, karena saya semalam jalan ke atas lumayan jauh cari kayu bakar, tetapi tidak mendengar air ataupun melihat ada pos kop-kopan. Tetapi kali ini, berjalan sebentar saja, sudah sampai di pos kop-kopan. Tanpa pikir panjang, saya melepas sepatu dan pakaian saya, bergegas untuk mandi karena badan terasa sangat gerah waktu itu. Waktu menunjukkan pukul 10:30. Setelah selesai mandi, kami melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan pun berjalan lancar, walaupun sedikit gerimis waktu itu. Di tengah perjalanan kami melihat burung jalak berjalan di depan kami, sehingga saya berpikir untuk mengikuti burung itu. Burung itu tidak terbang, melainkan terus berjalan sembari kita mengikuti dari belakang. Sesampainya kami tiba di antara 3 pohon besar. Di situ kami berteduh, karena hujan bertambah deras diikuti petir dan badai. Pada saat kami berteduh, tiba-tiba ada yang berlari begitu cepat melewati semak-semak, namun suaranya terdengar jelas. Kami tertegun dan hanya diam saling tatap. Tak lama kemudian cuaca cerah, hujan mulai reda, kabut mulai hilang. Kami memutuskan lanjut berjalan dan tak lama kemudian kami sampai di pos pondokan dengan badan basah kuyup. Kami beristirahat di pos pondokan. Di sana kami melihat sebuah tenda dan menghampirinya. Terkejut, ternyata di tenda itu tidak ada orang. Seto berkata, "Mungkin orangnya lagi ke puncak." Saya menjawab, "Lo ingat kata-kata ibu yang di base camp? Kata dia kan gak ada orang yang daki kan?" Waktu saat itu menunjukkan pukul 5 sore. Waktu semakin malam. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuno dan berencana ngecamp di sana. Maghrib pun tiba. Bergegas kami sholat maghrib.
Saya menjadi imam waktu itu. Lagi-lagi saya merasa kalau makmum saya banyak sekali. Setiap saya sujud, banyak sekali suara lutut orang jatuh ke tanah. Duk, seperti itu bunyinya. Setelah selesai sholat, kami melanjutkan perjalanan. Alangkah terkejutnya kami saat di perjalanan menuju puncak. Di situ terdengar banyak orang berteriak seperti sedang bekerja. Bulu kuduk saya merinding, tetapi saya tidak bercerita ke Seto. Hingga akhirnya, sebelum sampai puncak, saya memutuskan untuk berhenti sembari mencari kayu bakar untuk membuat api unggun di dekat puncak. Setelah terkumpul kayu bakar yang lumayan banyak, tiba-tiba Seto mengeluh kecapean. Maka saya suruh dia untuk istirahat. Lalu saya mencoba membuat api unggun dan memotong-motong kayu. Kira-kira waktu itu pukul 8 malam. Saya mendengar ada suara wanita minta tolong. Entah dari mana asalnya. Saya tidak menghiraukan itu sembari menjemur pakaian yang basah tadi untuk dikeringkan di perapian. Saya menengok ke arah Seto yang sedang tertidur pulas. Alangkah terkejutnya saya ketika saya panggil dia. Dia tidak menyauti panggilan saya. Langsung saya pegang dia, ternyata badannya sangat dingin dengan mulut yang menggigil. Dia berkata, "Dingin banget." Segera saya seret dia mendekat ke perapian untuk menghangatkan badannya. Saya sangat takut waktu itu. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu saya menyeduh teh dan tolak angin yang kami bawa untuk menghangatkan badan dia dan badan saya. Saya menyelimutinya dengan sajadah dan sarung untuk membantu menghangatkan badannya. Setelah saya merasa dia mendingan, saya menyuruhnya tidur, sedangkan saya berjaga, takutnya ada binatang yang datang. Saya menjaga api supaya tidak padam, sembari minum kopi. Tiba-tiba saya mendengar ada suara orang berjalan sembari membawa gerobak. Saya perhatikan, suara itu lama-kelamaan semakin dekat. Tetapi tidak nampak ada orang. Hening suasana malam pecah setelah ada teriakan yang cukup keras. Saya mendengar sangat jelas teriakan itu, lalu saya mencoba mendekati ke sumber teriakan itu. Tiba-tiba ada sosok seperti manusia tepat di depan saya. Saya sangat kaget waktu itu. Hanya terdiam kaku sembari membaca doa dalam hati. Beberapa saat saya terdiam. Dia juga diam. Kaki saya seperti terpaku dan sekujur tubuh kaku. Akhirnya saya memberanikan bicara. "Assalamualaikum, jenengan sinten? Enten nopo nemoni kula teng mriki? Kula mboten enten niatan ala teng mriki." Dalam bahasa Indonesia. "Assalamualaikum, kamu siapa? Ada apa nemui saya di sini? Saya nggak ada niatan buruk di sini." Setelah mendengar saya berbicara, dia hanya berbalik arah menghadap saya dan menunjuk sesuatu ke arah puncak. Di sana saya melihat banyak orang pekerja tambang yang sedang mengumpulkan sesuatu. Setelah saya amati lagi, ternyata mereka tidak ada kepalanya. Lalu ada salah satu sosok di sana dengan kejam memenggal kepala dan tangan pekerja di sana.
Sontak saya merinding dan sangat ketakutan waktu itu. Saya ingin berlari tetapi tidak bisa. Kaku tubuh saya, tidak bisa bergerak sama sekali. Di sana sangatlah ramai. Ada wanita yang penuh darah. Setelah itu dia menunjuk-nunjuk ke arah jurang. Saya tidak tahu maksud dia apa. Setelah saya melamun dan melihat ke jurang, saya menghadap ke depan lagi. Ternyata mereka sudah lenyap. Dan tempat yang semula ramai menjadi sepi dan hening lagi. Saya langsung berlari untuk kembali ke perapian menemui Seto. Alangkah terkejutnya saya mengetahui ternyata perapian yang saya buat tadi berada di pinggir jurang. Sampainya di sana, saya melihat Seto dengan raut muka ketakutan dan khawatir. Dia berkata kepada saya, "Dari mana aja sih lo? Lama banget diteriakin gak jawab. Gue cari di sepanjang jalur lo gak ada." Saya jawab, "Udah, ayo kita naik lagi, jangan kelamaan di sini." Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sembari mencari tempat untuk mendirikan tenda. Singkat cerita, kami menemukan tempat yang bisa digunakan untuk ngecamp. Di sana kami mendirikan tenda, makan, dan bergegas untuk cepat-cepat tidur karena malam semakin larut. Dan besok paginya kami berencana summit pada jam 4 pagi karena tenda kami sudah dekat sekali dengan puncak Arjuno. Sewaktu saya tidur beberapa kali, saya terbangun karena cuaca sangat dingin waktu itu. Beberapa kali saya mendengar seperti suara langkah kaki kuda, disertai suara lonceng. Tapi saya hiraukan dan memutuskan untuk kembali tidur. Keesokan paginya jam 4 pagi, kami langsung bergegas summit. Sesampainya di puncak, sepi, tidak ada pendaki lain selain kami. 2 jam kami menikmati keindahan puncak Arjuno. Lalu kami bergegas turun. Di perjalanan turun, ada sedikit gangguan-gangguan mistis, tetapi tidak se-ekstrim pas perjalanan naik. Sesampainya di base camp, keadaan sudah malam. Di sana kami melapor dan langsung bergegas pulang. Di perjalanan pulang, Seto bercerita bahwa waktu dia terkena hipotermia, dia merasakan kalau badannya tidak bisa bergerak karena ditindih oleh sosok seperti orang, tetapi tinggi besar. Lalu dia seperti masuk ke alam lain, dan di sana dia ditemui oleh sosok kakek-kakek tua. Lalu kakek-kakek tua itu memberi nasihat. Tidak lama kemudian dia siuman. Dan ketika saya tinggal, dia melihat ada gerobak berjalan tanpa ada orang yang mendorongnya melewati api unggun kami. Dan banyak lagi cerita-cerita mistis yang dia alami juga, tetapi dia tidak memberitahu saya selama perjalanan naik. Itulah kisah mistis yang dialami Randy ketika mendaki Gunung Arjuno.